FX Rudi tentang simpatisan PDIP yang membelot dukung Prabowo Gibran di Solo. Ratusan kader mundur dari PDIP, pilih ikut Jokowi dan Marwarar Sirait. Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu, respon santai Mahfud MD. Tatap putaran kedua, TKN Prabowo Gibran terbuka tampung paslon yang kalah. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rutyatmo, memicu ketegangan politik yang semakin memanas dengan memberikan tanggapan tajam terkait aksi pembelotan simpatisan partainya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Atas pernyataan FX Rudi tersebut, deklarasi dukungan relawan PDIP terhadap Prabowo Gibran secara terus-menerus dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Fakta ini memberikan indikasi bahwa situasi politik di Solo menjelang Pilpres 2024 semakin memanas dengan terus berkembangnya dinamika yang tak terduga. Berikut informasinya. Peta politik di Solo memanas, terlebih setelah banyak simpatisan PDIP menggelar deklarasi mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rutyatmo, memicu ketegangan politik yang semakin memanas dengan memberikan tanggapan tajam terkait aksi pembelotan simpatisan partainya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Rutyatmo bahkan melemparkan tantangan kepada para pembelot, mengajak mereka untuk mengadakan deklarasi stadion menahan. Hal yang wajar, mungkin karena panik, ambil sana, ambil sini, beberapa orang suruh ngomong, kalau deklarasi sak stadion menahan, lah itu baru. Saya tidak pernah berpikir yang negatif kan. Atas pernyataan FX Rudi tersebut, malah deklarasi dukungan relawan PDIP terhadap Prabowo Gibran secara terus-menerus dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Fakta ini memberikan indikasi bahwa situasi politik di Solo menjelang Pilpres 2024 semakin memanas dengan terus berkembangnya dinamika yang tak terduga. Terbaru, simpatisan PDIP kembali melakukan deklarasi di dua kelurahan, Kedung Lumbu dan Mojosongo. Sebanyak 40 warga kelurahan Kandung Lumbu, Pasar Kliwon, Solo yang sebelumnya tercatat sebagai pendukung PDIP, tiba-tiba mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Sabtu malam. Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Relawan Prabowo Gibran Jawa Tengah, Mushin Pohan, mereka dengan berani menyatakan dukungan sambil memakai kaos bertuliskan nama Prabowo Gibran. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat para deklarator sebelumnya adalah simpatisan dari PDIP yang notabene merupakan partai pendukung Presiden Joko Widodo. Salah satu peserta deklarasi, Cahya Catur Sagitaria, menyampaikan alasan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran. Menurutnya, kehadiran Gibran sebagai wali kota Solo memberikan gambaran positif tentang perwakilan generasi muda yang mampu memimpin dengan baik. Cahya juga menyoroti pencapaian Gibran dalam memimpin Solo selama kurang dari 3 tahun dengan 17 program prioritas pembangunan. Muhammad Arifin, peserta deklarasi lainnya, juga menyatakan kepuasannya terhadap kepemimpinan Gibran. Ia berharap dengan Prabowo Gibran, Indonesia akan semakin maju. Pendukung Prabowo Gibran dari Mojosongo, Solo juga tidak kalah bersemangat. Pada Kamis malam sebelumnya, puluhan warga Mojosongo yang juga mengaku sebagai simpatisan PDIP melakukan deklarasi serupa. Mereka menyatakan kesetiaan kepada Presiden Jokowi. Tetapi pada saat yang bersamaan, mereka meyakini bahwa memilih pasangan Prabowo Gibran adalah langkah yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Solo.
Deklarasi yang terjadi di dua kelurahan ini menunjukkan bahwa politik adalah dinamis dan dukungan tidak selalu dapat diukur dengan garis partai. Kehadiran pasangan Prabowo Gibran ternyata mampu meraih hati para simpatisan dari berbagai latar belakang politik, menggambarkan bahwa Pilpres mendatang di Solo akan menjadi pertarungan yang semakin menarik dan penuh kejutan. Mundurnya Marwarar Sirait dari PDI Perjuangan membuat sejumlah kader PDI Perjuangan ikut mengundurkan diri. Mundurnya Ara dari PDI diikuti pula mundurnya 150 kader Taruna Merah Putih Kabupaten Majalengka. Berikut informasi selengkapnya. Mundurnya Marwarar Sirait dari PDIP berbuntut panjang. Arah sapaan Karib Marwarar Sirait menuturkan alasan dirinya mundur karena ingin mengikuti langkah politik Jokowi. Mundurnya Ara dari PDIP diikuti pula mundurnya 150 kader Taruna Merah Putih Kabupaten Majalengka. Mereka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka Selasa 16 Januari 2024. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Saya datang ke sini ingin pamit dari PDI Perjuangan. Dena mengatakan mundur massalnya kader TMP Majalengka dari Partai Banteng untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait. Kami akan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara. Menurut dia, sosok Marwarar Sirait merupakan panutan bagi kader TMP yang hari ini mengundurkan diri sehingga mengikuti langkahnya untuk mundur diri dari PDIP. Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, terus perbuatan beliau yang sangat luar biasa, khususnya untuk Majalengka yaitu Bang Ara, umumnya buat Indonesia yaitu Pak Jokowi. Keputusan ini disebutnya telah dipikirkan matang-matang dan berdasarkan hasil diskusi dengan orang tua hingga 150 kader yang menyatakan mundur. Acara pengunduran diri ini dilakukan 150 orang itu dengan beramai-ramai mengendarai sepeda motor ke Sekretariat DPP PDIP Majalengka. Para kader TMP tersebut juga terlihat datang mengenakan pita merah yang diikatkan di kepalanya. Dena yang memimpin kedatangan sejumlah orang itu tampak langsung menyerahkan seragam TMP kepada perwakilan pengurus DPC PDIP Kabupaten Majalengka sebagai simbolis pengunduran dirinya. Setelah menyatakan mundur sebagai kader TMP, Dena terlihat menemui 150-an kader yang masih memadati halaman Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Selanjutnya mereka berteriak bersama-sama, "Majalengka menang, 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 merdeka," sambil melemparkan pita merah ke atas, kemudian langsung membubarkan diri. Bapak saya pendiri PDI dan saya bertanggung jawabkan. Bapak saya juga mengatakan, jagalah, belalah Pak Jokowi karena dia orang Pak Jokowi. Mengikuti pilihan dan langkah politik dari Pak Jokowi. Kenapa? Justru saya melihat kita di PDI Perjuangan itu, di PDI dulu, sangat mengidolakan Bung Karno. Ya, Bung Karno mengajarkan kita harus mencintai wong cilik, ya, membela wong cilik. Pak Jokowi yang menjalankan, memberikan anggaran desa setiap tahun berapa puluh triliun, belum pernah ada sebelumnya. Jadi menurut saya sebagai orang yang objektif ya melihat justru Jokowi, ya, itu menurut saya adalah yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar, bukan hanya kata-kata tapi juga tindakan. Saya masih berpikir, tentu saya akan pikirkan baik-baik ya, seperti apa. Cuma memang saya dilatih, terdidik oleh bapak saya, Pak Sabam Sirait. Pak Sabam Sirait itu punya track record lumayan, ya, kurang lebih 6 kali anggota DPR RI, 2 kali anggota Dewan Pertimbangan Agung, 2 kali sampai dipanggil Tuhan itu DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, mewakili DKI Jakarta. Beliau mengajarkan saya beberapa poin dalam politik.
Salah satunya berpolitik. Politik itu suci, membela yang benar dan membantu yang lemah. Oke. Kemudian juga memperjuangkan apa yang kita yakini benar, baik menyangkut orang maupun kebijakan. Dengan segala kekurangan saya juga berusaha ikut menjalankan amanat ajaran dari orang tua saya sebagai pegangan hidup saya di politik. Organisasi Masyarakat Peduli Demokrasi melaporkan Ganjar atas dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu atas pembagian voucher internet gratis ke warga saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Berikut informasi selengkapnya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu atas pembagian voucher internet gratis ke warga saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo pada Minggu 24 Desember 2023. Terkait hal itu, calon Wakil Presiden Ganjar Mahfud MD mengaku belum berkomunikasi dengan pasangannya. Menurut Mahfud, sebaiknya berbagai persoalan diselesaikan di Bawaslu untuk menentukan benar atau tidaknya. Sebelumnya diberitakan Organisasi Masyarakat Peduli Demokrasi melaporkan Ganjar atas dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu pada Rabu 10 Januari 2024. Indra dari Organisasi Masyarakat Peduli Demokrasi dalam pelaporannya juga menyertakan bukti dugaan pelanggaran. Salah satunya berupa rekaman video karena viral di media sosial. Terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu Capres Ganjar. Berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022, jika ada laporan pihaknya memberikan tanda terima. Kemudian pihaknya memiliki waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal terkait laporan tersebut. Karena ada yang mengatakan tidak penting itu makan siang untuk anak-anak. Katanya lebih penting internet. Saya tanya kepada rakyat, lebih penting makan atau internet? Orang yang bilang makan itu rakyat tidak minta makan untuk anaknya, saya kira otaknya agak mantap. Kalau orang otaknya nggak jalan, ya jangan jadi pemimpin. Mau nggak internet gratis? Siapa yang mau internetnya gratis? Wow. Disitulah fasilitas buat mereka, pelajar, anak muda yang lagi berusaha, mereka kembangkan itu. Dengan ekonomi kreatif yang dipegang anak muda, mereka bisa jadi penyanyi, mereka jadi seniman, budayawan, mereka menulis, mereka menjadi desainer, mereka main e-sport, mereka jadi gamers. Dengan internet itu harapannya berkembang luar biasa, dan mereka bisa berusaha karena lapangan kerja itu akan terbuka lebih banyak. Maka orang kreatif, mereka yang menggunakan manfaat teknologi informasi dan digitalisasi, mereka orang cerdas. Mereka orang-orang yang sanggup mencari makan, dan setidaknya makan siang akan dia bayar sendiri. Mereka bisa ciptakan lebih banyak pekerjaan, dan itulah komitmen kami. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa fasilitas internetnya cepat, fasilitas internetnya merata, mereka adalah orang-orang yang siap dengan segala kecerdasannya.
mereka bukan orang bodoh, mereka anak-anak hebat. Maka itu semua akan bisa kita wujudkan kalau kita menang. Pasangan calon Prabowo Gibran optimis lolos apabila terjadi Pilpres putaran kedua. Hal tersebut disampaikan politikus Partai Amanat Nasional yang juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi. Bahkan dirinya mengajak bagi pasangan yang kalah untuk bergabung ke kubu TKN Prabowo Gibran. Berikut informasinya. Kubu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berharap salah satu rival mereka, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mau bergabung dengan mereka jika Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Akan tetapi, Yoga yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional menyampaikan keputusan buat menentukan mitra baru adalah para pemimpin partai politik koalisi pengusung Prabowo Gibran. Seandainya nanti ada putaran kedua, kami juga menginginkan pasangan calon yang kalah bergabung sama Prabowo Gibran. Yoga mengatakan saat ini TKN Prabowo Gibran masih fokus dalam upaya pemenangan pemilihan presiden dengan menyampaikan program-program supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat. Meski begitu, Yoga menyatakan mereka tetap terbuka berkomunikasi dengan kedua kubu pesaingnya. Proses komunikasi dengan partai politik yang lain, ya, tapi yang penting sekarang dalam rangka untuk menghargai proses demokrasi, kita akan terus berjuang dalam rangka untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Sebelumnya muncul wacana koalisi antara kubu paslon Anies Baswedan dan Caimin dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Isu ini ramai beredar menyusul spekulasi Pilpres 2024 akan berlangsung dalam 2 putaran. Ditambah, Capres nomor urut 1 dan 3 tersebut tampak memiliki hubungan yang baik. Ganjar lantas merespon isu tersebut. Ia tak secara gamblang mengiyakan, tetapi tidak ada pula bantahan keluar dari mulutnya. Belum, sabar. Kita komunikasi sama semuanya. Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku angkat bicara mengenai wacana yang ramai dibahas hingga viral di internet. Ia menyatakan pihaknya terbuka dengan segala kalangan. Insya Allah saya itu terbuka pada semua kalangan ya, karena kita nggak tahu juga dengan siapa nanti kita, apakah kita masuk, kita ya mudah-mudahan itu harapannya. Tapi nanti dengan siapanya juga kita nggak tahu juga kan. Terkait kabar kedekatan kubu paslon nomor urut 1 dan 3, Saiku juga menuturkan hal tersebut adalah fenomena biasa dalam politik. Menurutnya, kontestasi harus dibangun dengan suasana yang penuh komunikasi. Alhamdulillah. Ini putra nomor 5. Alhamdulillah. Usianya udah berapa sekarang? 15. Tinggi. Sembayang Id di mana? Sembayang Id. Saya sembahyang Id di Bintaro. Oh, di Bintaro. Udah 2 tahun, hampir 3 tahun mereka ngundang. Baru sempat pulang nggak jauh dari rumah, sebab habis sholatnya itu warga kampung banyak Kumpul, ya. Kumpul semuanya. Betul pertahanan yang sejati, alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari semua keburukan. Insya Allah sukses selalu. Alhamdulillah, silaturahmi, bulan Ramadan, bulan silaturahmi, kita bersilaturahmi, berkunjung, berziarah, kemudian juga saling bertukar pengalaman, dia juga bertukar ilmu. Alhamdulillah, insya Allah berkah selalu. Alhamdulillah, masya Allah, orang baik, alhamdulillah, peduli kepada umat, baik dan berhati besar. Alhamdulillah. Ini putra nomor 5. Alhamdulillah. Usianya udah berapa sekarang? Tinggi.
Udah 2 tahun sampai 3 tahun mereka ngundang, baru sempat pulang nggak jauh dari rumah sudah habis sholat itu warga kampung banyak kumpul. Betul pertahanan yang sejati, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari semua keburukan. Insyaallah sukses selalu. Bersilaturahmi, berkunjung, berziarah, kemudian juga saling bertukar pengalaman, kemudian juga bertukar ilmu. Alhamdulillah, insyaallah berkah selalu. Alhamdulillah. Masya Allah, orang baik, alhamdulillah, peduli kepada umat, baik dan berhati besar. Bagi kami tidak masalah. Insya Allah nanti Caimin, PKB juga akan kembali bersama kami. Kapan kembali? Insya Allah nanti pada waktunya saya yakin PKB dengan Gerindra. Enggak, maksudnya kembali sebelum pendaftaran KPU atau? Ya kalau itu nanti ditanya oleh Pak Menteri nih, Pak Hamid. Jadi saya kira akan kembali. Insya Allah pokoknya ini kan putaran ini masih panjang. Ya. Mudah-mudahan ini ada bisa dua putaran ini, insya Allah kita akan kembali bersama-sama. Jadi bagi Partai Gerindra, Pak semua ini, para elit, para politisi, para anak bangsa ini, mari kita bersatu, song-song pemilu ke depan yang damai. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.